Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, kembali lagi bersama kita di channel Pedang Aswaja. Kali ini kita akan membahas syubha yang dilemparkan oleh orang-orang Wahabi tentang pengharaman mereka, tentang pelarangan mereka terhadap maulid Nabi, bahwasanya mereka mengatakan Rasul tidak melakukan maulid Nabi. Rasul tidak melakukan maulid Nabi. Begitu juga para sahabat tidak melakukan maulid Nabi. Kalau seandainya itu baik, maka Rasulullah akan melakukannya. Tetapi kenapa kalian lakukan sesuatu yang tidak Rasulullah lakukan? Tetapi bagaimana kalian melakukan sesuatu yang tidak Rasulullah lakukan, yang tidak Rasulullah kerjakan? Mereka mengatakan seperti itu. Ini syubha yang mereka lemparkan. Bagaimana jawabannya? Maka kita akan menjawab apa yang dikatakan oleh orang Wahabi di dalam kesempatan kali ini. Bahwasanya kita mengatakan ini ada tentang kaidah usuliyah. Kalian harus memahami tentang kaidah usuliyah. Orang-orang Wahabi harus paham kaidah usuliyah. Bahwasanya sekedar meninggalkan suatu perbuatan itu tidak menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut itu haram. Sekedar ditinggalkan, sekedar tidak melakukannya, bukan berarti perbuatan tersebut langsung divonis haram, langsung divonis tidak boleh dilakukan. Ini adalah kaidah usuliyah, bahwasanya at-tarku la yadullu ala tahrim, meninggalkan suatu perbuatan tanpa adanya dalil bahwasanya perbuatan itu haram, berarti meninggalkannya tidak menunjukkan bahwasanya perbuatan itu haram. Akan tetapi kalau sesuatu tersebut ditinggalkan, maka itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut boleh ditinggalkan. Bukan menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut haram dilakukan. Maka orang-orang Wahabi harus paham ini. Orang Wahabi harus paham bahwasanya bahwasanya Rasulullah meninggalkan hal tersebut bukan berarti langsung divonis haram. Bukan. Tetapi meninggalkan sesuatu tidak dikatakan bahwasanya sesuatu yang ditinggalkan tersebut itu menunjukkan keharaman. Berarti pertama mereka harus paham ini. Dan kita akan buktikan dengan hadis, dengan dalil bahwasanya apa yang kita katakan itu benar. Dan itu ada buktinya dari hadis. Dan itu ada buktinya dari hadis. Banyak kejadian yang membuktikan hal tersebut apa yang kita katakan. Dan kita sudah ketahui bahwasanya Rasulullah banyak hal atau banyak perbuatan baik yang tidak beliau lakukan. Artinya tidak semua perbuatan baik itu dilakukan oleh Rasulullah. Tidak semua. Kenapa? Karena tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disibukkan dengan perkara-perkara yang banyak, perkara-perkara yang sangat banyak. Seperti menyampaikan dakwah, seperti mendebat orang-orang kafir, seperti jihad, berperang dengan orang-orang kafir, melindungi umat muslim, menegakkan hudud, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang itu menyibukkan beliau. Jadi tidak semua perbuatan baik itu dilakukan oleh Rasulullah. Kalian harus tahu itu, bahwasanya tidak semua perbuatan baik itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau tentu disibukkan dengan berbagai perkara yang sangat banyak sekali, Karena beliau itu sedang membangun dakwah, menyebarkan Islam, tentunya banyak perbuatan-perbuatan yang itu adalah baik tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan terkadang beliau itu meninggalkan suatu perbuatan yang baik. Kenapa? Karena sengaja beliau tinggalkan. Kenapa? Karena takut diwajibkan atas umatnya. Karena takut diwajibkan, takut memberatkan, makanya Rasulullah meninggalkan perbuatan tersebut. Jadi bukan karena perbuatan tersebut itu haram, bukan karena perbuatan tersebut itu tidak boleh, tetapi karena perbuatan itu Rasulullah takut diwajibkan. Oleh karena itu beliau tinggalkan perbuatan itu. Dan ini banyak, nanti kita akan sebutkan. Terus kemudian Rasulullah juga mencukupkan dengan dalil-dalil umum di dalam ayat Al-Quran. Bahwasanya
dalil-dalil itu menunjukkan keumuman bolehnya berbuat baik dengan berbagai jenis macamnya. Boleh berbuat baik dengan berbagai jenis macamnya. Dan itu ada. Dan itu adalah fungsi dari ayat Al-Quran. Di antara ayat Al-Quran ada yang sifatnya umum. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah." Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Waf'alul khair la'allakum tuflihun." Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fastabiqul khairat." Bahwasanya dengan dalil-dalil ini adalah dalil umum yang mencakup seluruh kebaikan tanpa terkecuali. Pokoknya perbuatan itu baik, pokoknya perbuatan itu tidak ada pelarangan dalam syarak, pokoknya perbuatan itu tidak dilarang oleh Allah, pokoknya perbuatan tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah, berarti perbuatan itu boleh. Dengan dalil ini, dengan keumuman ayat ini, maka ini boleh, maka itu diperbolehkan. Dan menguatkan atas hal tersebut adalah sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Abi Darda, bahwasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal, wa ma harrama fahuwa haram, wa ma sakata anhu fahuwa afun." Wa ma sakata anhu fahuwa afun. Jadi apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran, maka itu halal. Apa yang diharamkan, maka itu haram. Dan apa yang tidak diturunkan secara nas, bahwasanya itu adalah perbuatan yang boleh atau halal, atau perbuatan itu haram, maka perbuatan tersebut hukumnya adalah boleh. Yang tidak ada nasnya bahwasanya itu dilarang, yang tidak ada nasnya bahwasanya itu halal, maka perbuatan tersebut adalah boleh. Fahuwa afun. Maka ini dalil, sesuatu yang haram itu yang dikatakan adalah haram. Bukan sesuatu yang ditinggalkan. Bukan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Bukan hal tersebut yang menunjukkan bahwasanya perbuatan itu adalah haram. Bukan. Maka orang Wahabi jangan mengatakan Rasulullah tidak melakukan maulid, kalian melakukan. Apakah kalian lebih pintar? Mereka memframing seperti itu. Mengatakan seperti itu kepada pengikutnya. Dan pengikutnya anehnya mereka percaya-percaya aja. Nah, kemudian yang kedua, bahwasanya Rasulullah tidak memakan kadal gurun. Beliau tidak memakan kadal gurun. Tetapi beliau itu mendiamkan Khalid bin Walid ketika beliau memakan kadal gurun. Kemudian beliau ditanya, apakah kadal gulun ini haram ya Rasulullah sehingga engkau tidak memakannya? Kata Rasulullah tidak. Kata Rasulullah tidak. Aharamun ad-dabbu ya Rasulullah. Khalid mengatakan itu. Khalid bin Walid bertanya, aharamun ad-dabbu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, walakin lam yakun bi ardi qaumi fa'ajiduni a'afuh. Jadi kata Rasulullah, tidak, karena saya tidak menemukan di kaumku mereka memakan ini. Maka saya ini tidak terbiasa memakannya. Kemudian apa? Kemudian Rasulullah melihat Khalid memakan dhab dan beliau diam. Kemudian Khalid tadi kan bertanya apakah haram? Kan Khalid bertanya dulu kan, apakah haram? Kata Rasulullah tidak. Kemudian maka dengan ini dijadikan dalil bahwasanya sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu tidak menunjukkan haram. Kalau seandainya itu menunjukkan haram, maka Khalid tidak akan bertanya. Kenapa? Ya ngapain Khalid bertanya kalau itu sebuah perbuatan yang haram? Maka Khalid langsung meninggalkannya. Karena sesuatu yang didiamkan oleh Rasulullah tidak menunjukkan haram, makanya ditanya oleh Khalid, apakah ini haram? Kalau seandainya segala sesuatu yang ditinggalkan Rasul langsung dihukumi haram, maka Khalid tidak akan bertanya apakah itu haram. Akan tetapi apa yang dilakukan Khalid? Langsung tidak memakannya. Khalid pengen makan, tetapi bertanya dulu. Berarti ini
perbuatan meninggalkannya Rasulullah itu tidak menunjukkan bahwasanya itu adalah haram. Kalau seandainya haram, Khalid tidak akan bertanya, akan tetapi kenapa? Langsung meninggalkan, tidak memakan tidak memakan kadal gurun. Kenapa? Karena Rasulullah tidak memakannya, karena Rasulullah meninggalkannya. Fa mujarradu tarki la yadullu ala tahrim. Maka sekedar meninggalkan tanpa ada dalil syara menunjukkan bahwasanya itu haram, itu tidak menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah haram. Maka harus difahami itu. Kemudian hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Aisyah bahwasanya anna Rasulullah kana la yad'ul amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi khasyata an ya'mala bihi nas fayufradu alaihim. Jadi kata Aisyah bahwasanya Rasulullah meninggalkan perbuatan baik. Lihat, meninggalkan perbuatan baik. Kenapa? Karena takut itu ditiru oleh orang-orang dan diwajibkan atas mereka. Kemudian diwajibkan oleh atas mereka. Berarti Rasulullah meninggalkannya. Kenapa? Karena takut bahwasanya perbuatan tersebut akan diwajibkan. Jadi Rasulullah tinggalkan. Bukan berarti itu haram. Yang ditinggalkan Rasulullah bukan berarti itu adalah haram. Maka orang Wahabi harus paham itu. Maka harus paham itu. Jangan mengatakan bahwasanya perbuatan maulid itu tidak pernah dilakukan Rasulullah. Kalau seandainya itu baik, maka kenapa Rasulullah tidak mendahului kita melakukannya? Maka kalian jawab. Silakan kalian jawab di komentar. Pertama, apakah semua yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu menunjukkan keharaman? Sekedar ditinggalkan menunjukkan keharaman? Kalau iya, dan banyak sekali yang ditinggalkan oleh Rasulullah, dan itu tidak menunjukkan keharaman. Dan itu tidak menunjukkan keharaman. Pengumpulan mushaf Al-Quran. Pengumpulan mushaf Al-Quran. Itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Dilakukan setelahnya. Zaman Abu Bakar. Apakah itu haram? Kalau haram kalian tinggalkan itu. Kalian membaca dengan mushaf. Ya kan? Tetapi kalian menghukumi orang-orang yang merayakan maulid Nabi dalam bentuk kesenangan mereka atas lahirnya Rasulullah, kalian haramkan. Dan kalian menipu umat. Kalian katakan Rasulullah tidak pernah melakukan, sahabat tidak pernah melakukan. Dan kenapa kalian melakukannya? Bagaimana? Ini dalil dari mana? Kalian tidak paham usul fikih berarti. Sekedar meninggalkan tidak menunjukkan bahwasanya itu haram. Sekedar meninggalkan tidak menunjukkan itu adalah haram. Dan ini adalah fungsi dari ayat-ayat umum. Waf'alul khair la'allakum tuflihun. Maka dari mana kalian mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak melakukannya, kalian lakukan berarti itu haram. Dari mana? Dan kalian mengatakan itu kepada pengikut kalian seolah-olah ini perbuatan yang haram. Maka jawab. Silakan kalian jawab dengan dalil di kolom komentar. Silakan.